Kita lanjutkan perbincangan dengan psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Ya Mas Reza, kalau tadi dibilang memang jumlah pengguna media sosial maupun internet Indonesia bertambah. Ya. Tetapi yang sekarang semakin ironik adalah dampak negatifnya justru yang dilihat dibandingkan hasil positif yang digunakan dari pengguna media sosial. Kalau Anda lihat dari penelitian sejauh ini, beberapa indikator yang perlu ditelaah dan... Kantor kami, yaitu Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, mencatat paling tidak ada 4 bentuk aktivitas, 4 bentuk perlibatan anak-anak dan remaja di media sosial yang sangat merisaukan. Satu yang disebut sebagai cybersex, seperti prostitusi online, kemudian pedofilia online, seperti yang panas dalam pekan ini kita perbincangkan di ruang publik. Satu itu, yang kedua adalah cyberbully. Misal pada masa pilkada, kontestasi politik terjadi bully sana, bully sini, dan seterusnya. Yang ketiga adalah perekrutan jaringan teror. Dan yang keempat, tak lain tak bukan adalah fenomena orang yang menghabisi hidup mereka dan menyiarkannya secara live. Di Indonesia baru satu ini yang terungkap, tapi di sekian banyak negara barat sudah cukup banyak. Dan seolah-olah sudah menjadi fenomena juga bahwa anak-anak dan remaja adalah orang yang paling banyak menjadikan media sosial sebagai cara untuk mengekspos diri mereka ketika menampilkan aksi bunuh diri. Apa yang Anda lihat dari perilaku mereka? Kenapa sekarang orang lebih cenderung menggunakan media sosial dibandingkan mereka berkomunikasi interpersonal dengan individu lain? Apakah ini karena tadi era globalisasi? Kemudian apakah memang mereka kehilangan momen-momen yang seharusnya didapatkan ketika mereka berinteraksi secara individu? Belum lama ada sebuah kritik bahwa konon anak-anak Indonesia adalah populasi dengan tingkat baca yang sangat rendah. Tapi saya kritisi itu. Benarkah demikian? Barangkali anak-anak kita sesungguhnya minat baca mereka sangat tinggi, tapi tidak lagi membaca buku dalam bentuk kertas, tapi mungkin memilih e-book, buku elektronik, atau juga membaca via WhatsApp, berbagai macam posting dikirim di situ, ada Twitter, juga ada Facebook. Yang ingin saya katakan adalah tidak terelakkan bahwa kebutuhan akan informasi bukan hanya dari kalangan terdidik saja, kebutuhan untuk pertukaran pengetahuan bukan hanya di kalangan elit saja, tapi juga anak-anak muda, anak-anak yang masih sangat belia, ternyata juga memiliki kebutuhan yang sangat intens terkait dengan bagaimana mereka saling bertukar informasi. Apabila proses pertukaran informasi berlangsung secara positif, tentu tidak jadi persoalan. Kita bisa lihatlah berbagai macam bentuk posting dari anak-anak muda yang sangat-sangat menarik, yang sangat-sangat kreatif. Tapi ketika terjadi perlibatan diri dalam medsos yang 4 itu tadi, di sinilah titik kegelisahan kita akan muncul. Ya, kegelisahan Anda melihat seperti ini karena memang kita terbatas untuk melakukan komunikasi. Apakah memang tidak pedulinya masyarakat kita terhadap sebuah hal yang bersifat sosial dan emosi pada generasi muda sendiri? Karena pengguna sosial media paling banyak memang usia belasan hingga 30 tahun yang saya riset, Mas. Barangkali ya, memang anak-anak hari ini merasa lebih nyaman ketika mereka berkomunikasi jarak jauh tanpa membiarkan emosi mereka bisa disaksikan secara langsung oleh lawan bicara. Dan itu yang kemudian coba disiasati dengan berbagai macam fitur menampilkan wajah, ekspresi A, B, C, dan emoticon-emoticon itu ya? Emoticon semacam itu. Nah, itu satu hal. Yang kedua adalah sesungguhnya teman yang paling ideal bagi anak-anak siapa? Bagi remaja siapa? Talenta bukan adalah orang tua. Kalau di sekolah siapa? Orang tua pengganti, yaitu guru. Tapi itu seolah-olah sudah menjadi sebuah pernyataan klise adanya. Itu yang menyebabkan kemudian terbuka ruang rawan, ruang atau celah yang sangat beresiko bahwa anak-anak kemudian mencari teman baru, mencari orang tua baru, orang-orang yang sekonon menyediakan kehangatan, menawarkan kasih sayang, menjanjikan persahabatan dan seterusnya. Nah, pada saat yang sama anak-anak tidak cukup ngeh. Para pengguna media sosial tidak cukup sadar bahwa ternyata media sosial bukanlah sebuah dunia yang steril dari kejahatan. Orang baik, orang biadab, semua berhimpun campur baur di dalam media sosial. Dengan demikian, ada sekian banyak resiko yang semestinya harus kita antisipasi ketika kita beraktivitas, ketika melibatkan diri kita di dalam media sosial. Jadi kalau Anda melihat memang fenomena seperti ini terjadi ketika individu tersebut merasa jauh lebih leluasa, lebih nyaman berekspresi di sosial media dibandingkan apabila mereka berkunjung ke kelompok komunitas tertentu ataupun bertemu seorang psikolog untuk berkonsultasi seperti itu. Tadi saya katakan bahwa menampilkan atau mengekspresikan luapan suasana hati secara terbuka barangkali tidak lagi menjadi suatu perilaku yang memunculkan rasa nyaman atau rasa aman. Terlebih lagi ketika jumlah karakter yang disediakan hanya sekian ratus karakter, maka tidak mungkin orang kemudian akan bisa mengekspresikan atau menampilkan dirinya secara terbuka, secara apa adanya. Serba ketertutupan, artifisial menjadi suatu hal yang sangat niscaya di situ. Iya, yang sebenarnya sangat ironis terakhir mungkin Mas Reza juga tahu informasi mengenai aksi bunuh diri yang diunggah di media sosial, di Facebook, dan disaksikan oleh beberapa orang pengguna media sosial. Sebenarnya kondisi seperti ini seharusnya pertama ada yang mengatakan bahwasanya memang dia mencari atensi dari publik dan dia merasa kehilangan
sebuah emosional bonded dengan komunitasnya ataupun masyarakat. Tapi yang ironisnya adalah kenapa masyarakat kita seolah-olah justru hanya menjadi penonton dan orang-orang terdekat mereka tidak melakukan sesuatu. Poin jitu, Mas Yudi. Pada tahun 60-an ada sebuah riset psikologi yang menghasilkan sebuah teori yang disebut sebagai bystander effect. Teori bystander effect atau efek pejalan kaki, efek orang lalu lalang ingin menjelaskan bahwa ternyata di satu lokasi ketika ada banyak orang di situ, kecenderungan untuk menolong, kecenderungan untuk peduli satu sama lain itu justru turun drastis. Dulu kita beranggapan lingkungan yang sepi adalah lingkungan yang beresiko. Lingkungan yang banyak orang, niscaya potensi kejahatannya kecil. Tapi ternyata terbalik. Lingkungan yang ramai, kecenderungan untuk menolong, ketertarikan untuk saling peduli, itu justru menurun. Itu tahun 60-an, ketika risetnya dilakukan dalam sebuah lingkungan dan di mana di situ ada apartemen. Jadi bukan fisik. Hari ini, ketika kita bicara tentang fenomena bunuh diri di Facebook misalnya, dan sekian banyak friends, sekian banyak pengguna akun Facebook hanya bisa melongo menyaksikan detik demi detik mengenaskan itu berlangsung, pertanyaan muncul, apakah ini juga bentuk bystander effect? Tetapi berlangsung di alam maya. Kalau memang demikian adanya, ini luar biasa. Saya sampai merinding membayangkannya. Kita bayangkan bahwa bystander effect menjadi sebuah epidemi, menjadi sebuah wabah, ketidakpedulian, keengganan untuk menolong, menjadi sebuah penyakit yang kemudian menjalar sedemikian mudah akibat media sosial. Ketika kemudian orang hanya sekedar ingin menyaksikan, bahkan melihat itu sebagai sebuah bentuk hiburan yang melibatkan emosi yang mendalam tanpa terpanggil untuk melakukan sesuatu guna mencegah orang itu mengambil tindakan yang keji terhadap dirinya sendiri. Oke, ini terkait dengan kasus tadi malam. Tapi ada juga kasus tadi, salah satu dari 4 hal yang menjadi hal menarik yang diteliti oleh tempat Anda bekerja adalah salah satu mengenai prostitusi online, kemudian juga aksi cyberbully seperti itu. Dan perekrutan teror. Ya, nah itu yang terjadi adalah sebenarnya bagaimana fungsi kontrol daripada lingkungan terdekat, pasti orang tua ataupun teman ya, untuk memberikan sebuah pemahaman bahwa media sosial harus dilakukan secara bijak dan juga si individu sendiri mampu memberikan suatu filter ketika mereka mengunggah atau mereka berkomunikasi melalui jaringan sosial. Secara dini memang kita harus buru-buru mengatakan mustahil kita menerapkan aturan yang melarang anak-anak kita bermedia sosial. Salah-salah dia menjadi korban bully karena tidak mengenal teknologi, tidak mengenal dunia yang serba terbuka seperti sekarang ini. Menurut saya memberikan kesempatan kepada anak untuk bermedia sosial adalah suatu hal yang sangat baik. Saya menggunakan kata memperkenalkan kepada anak kita. Jadi jangan sampai anak kita kemudian memilih untuk mencari sendiri, tapi kita sebagai orang dewasa, sebagai pendamping, sebagai pengasuh, berinisiatif untuk mengajak anak kita berkenalan dengan media sosial. Karena berkenalan, maka harus disajikan sebuah gambaran nyata kepada anak-anak. Bahwa di sana ada teman, di sana ada orang yang tidak bisa berteman, di sana ada orang yang membahayakan. Gambaran itu harus diberikan nyata kepada anak-anak kita. Di samping sebuah trik yang menurut saya sangat jitu. Kalau memang kita ingin memantau kesibukan, keasikan anak-anak kita bermedia sosial, maka tidak ada gunanya. Tidak ada salahnya maksud saya, kita juga menjadi teman anak kita bergabung di media sosial. Meskipun pastinya anak-anak itu sendiri tidak merasa nyaman ketika menjadi tidak harus menggunakan nama yang asli. Oke, itu salah satu trik Anda. Kemudian yang juga harus ditelaah sekarang, kalau saya melihat ya Mas, sekarang fenomena media sosial mungkin yang unik, yang lucunya banyak media sosial dijadikan sebagai status sosial juga. Ketika Anda melihat mungkin Instagram sebagai bentuk show off buat orang-orang, kemudian juga media sosial digunakan juga untuk mengekspresikan politik view, point of view tentang sesuatu. Media sosial juga bisa dijadikan sebagai panutan justru beberapa orang lain untuk mendapatkan sebuah figur dari seorang yang bisa menjadi panutan. Anda melihat kecenderungan positif ataukah seperti apa yang harus diwaspadai dengan beberapa hal yang seperti ini? Secara umum saya ingin katakan positif, tapi niscaya juga ada ruang yang negatif. Misalnya, ketika kita suka sekali atau secara rutin memperbarui status kita, misalnya mengatakan Yudi sedang di kantor, istri sedang di pasar, anak di mana ya? Tanpa kita sadari, kita mengirim pesan kepada dunia bahwa anak kita tidak dalam kondisi terjaga. Nah, orang-orang yang berpikiran sesat, yang punya niatan jahat akan melihat itu sebagai sebuah potensi kejahatan untuk menculik anak kita, misalnya. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan bagaimana penyebaran ideologi atau penyebaran politik. Dulu orang beranggapan bahwa proses transmisi ideologi jahat, katakanlah demikian, itu berlangsung harus lewat tatap muka. Indoktrinisasi secara tatap muka, intens semacam ini. Tapi hari ini, proses perekrutan anggota baru kelompok-kelompok pecandu kekerasan bisa berlangsung lewat mekanisme yang disebut sebagai self-radicalization dan self-recruitment. Tanpa harus dihadap-hadapkan dengan seorang guru, tanpa harus dibina langsung oleh seorang ahli, hanya dengan mengandalkan media sosial,
saya bisa menjadi seorang pecandu kekerasan. Tanpa harus ada doktrinisasi dengan face to face Betul. seperti itu ya. Proses indoktrinisasi sesungguhnya berlangsung, tetapi atas inisiatif saya sendiri. Dan itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena saya yang menyusun modulnya, saya yang menyusun kurikulumnya, saya yang secara aktif mencari materi-materi bagaimana proses perpindahan atau penularan ideologi kekerasan itu bisa berlangsung. Mas Reza, yang menarik tadi sempat saya googling ya di internet. Di Indonesia itu ada karakteristik pengguna sosial media Indonesia sangat berbeda dengan di Amerika ataupun beberapa negara Eropa. Sepertinya misalkan yang unik adalah penduduk Indonesia lebih suka curhat di media sosial. Kemudian pengguna sosial media di Indonesia suka meminta following orang untuk mendapatkan follower seperti itu. Dan yang unik lainnya yang juga harus diwaspadai adalah ketika orang tua banyak mengunggah foto anak-anak mereka di sosial media. Sepertinya kalau di luar negeri itu sudah menjadi sebuah signing untuk Sangat rawan, hati-hati. rawan. Anda melihat seperti ini, kenapa Indonesia terjadi fenomena seperti ini saat ini? Tadi saya katakan, ternyata bukan hanya anak-anak, orang dewasa pun kita ini pun tidak selalu dalam kondisi waspada atau paham bahwa media sosial sesungguhnya tempat yang beresiko juga. Dunia yang tidak serta-merta menjanjikan keamanan senantiasa. Ambil contoh, orang tua yang mengajak anak-anak bertamasya ke pantai, kemudian hanya mengenakan bikini, difoto, kemudian dipasang di Facebook misalnya. Apa yang bisa kita katakan? Ternyata kita membiarkan tubuh anak-anak kita dalam kondisi tidak ditutupi pakaian, disaksikan oleh orang asing. Kita risau hari ini bicara tentang betapa maraknya kasus pedofilia. Kita sangat-sangat gelisah melihat bahwa ternyata orang-orang dewasa juga mengincar anak-anak sebagai objek pemuasan hasrat liar mereka. Tapi sadar tidak sadar, perilaku kita saat bermedia sosial ternyata juga membuka ruang atau resiko bagi anak-anak kita untuk menjadi korban kejahatan. Baik, terkait dengan kasus bunuh diri kembali lagi sebelum kita mengakhiri perbincangan. Pemerintah sudah dengan sangat tegas meminta tidak ada lagi aksi penyebar luasan, unggahan daripada almarhum terkait dengan aksi bunuh diri tersebut. Kemudian juga bahkan Facebooknya akunnya juga ditutup. Anda melihat tindakan tegas ini cukup efektif tidak untuk menghindari terjadinya efek bola salju dari tindakan serupa? Terhadap keluarga pelaku, saya tidak menyebut korbannya, terhadap keluarga pelaku bunuh diri, tentu kita berbelas iba. Kita berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan oleh Tuhan, baik istri maupun anak-anak tercinta itu. Tetapi ketika kita bicara tentang pelaku, pesan yang lebih penting untuk kita kirim ke masyarakat, apapun alasannya, apapun penjelasannya, bunuh diri merupakan sebuah langkah yang salah total. Mari kita bangun kesepakatan bahwa bunuh diri, apalagi disiarkan lewat media sosial secara langsung semacam itu, bukan cara untuk menyelesaikan masalah, tapi cara yang justru secara kontraproduktif mengakibatkan melebarnya masalah. Sang ayah hari ini sudah tidak ada. Tinggal lagi pertanggungjawabannya kepada Yang Maha Kuasa. Tapi apa yang terjadi pada anak-anaknya? Sepanjang hayat, anak-anak itu barangkali akan terkenang ketika momen ayah mereka kehilangan nyawa dengan cara sedemikian rupa. Anak-anak tidak terlalu kemungkinan akan menjadi korban bully, mengalami trauma berkepanjangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa yang ingin saya katakan? Ternyata sekali lagi, bunuh diri bukan merupakan sebuah pemecahan masalah, tapi merupakan tindakan yang salah. Baik, terima kasih perbincangan yang singkat ini. Semoga memberikan sebuah enlightenment buat kita, terutama para pengguna media sosial. Sudah mencapai 90 juta di pengguna media sosial Indonesia. Terima kasih atas waktunya Mas Reza Indragiri. Dan itu tadi perbincangan saya dengan Mas Reza Indragiri selaku psikolog forensik terkait dengan fenomena sosial pengguna media sosial. Jadi langkah yang paling sederhana adalah think before you click. Sederhana sekali ya. Oke, terima kasih buat waktunya.